adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar cara menghitung satuan waktu. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar satuan waktu, namun kali ini kita masih membahas tentang satuan waktu namun dengan contoh soal yang berbeda. Silakan adik-adik simak video pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materi pembelajaran kita. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Adik-adik, perhatikan di sini ada contoh soalnya yaitu 2/1/3 jam sama dengan titik-titik menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 2/1/3 ini kita kalikan dengan 60. Namun sebelumnya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Dengan cara kita kalikan 3 dikali 2, kemudian kita tambahkan dengan 1. 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian ditambah 1, hasilnya menjadi 7. Sehingga menjadi 7/3. Kemudian kita kalikan dengan 60. Nah, perhatikan ini 6 bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Maka sekarang menjadi 7 dikali 20. 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian kita tambahkan nolnya 1. Sehingga menjadi 140. Maka 2/1/3 jam itu sama dengan 140 menit. Contoh kedua yaitu 180 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, perhatikan ini soalnya berbeda dari soal yang pertama. Di awal tadi kita ubah dari jam ke menit. Nah, ini kebalikannya. Dari menit ke jam. Nah, 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Jadi dibalik kebalikannya. Maka ini kita kalikan dengan 1/60. 180 dikali 1/60. Atau kita bisa menggunakan cara cepatnya langsung dibagi, yaitu 180/60 ya. Sama saja. Nah, perhatikan di sini ada 0, di sini ada 0, maka nolnya kita bisa hilangkan. Sehingga sekarang menjadi 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3. Maka 180 menit itu sama dengan 3 jam. Contoh berikutnya yaitu 5 jam sama dengan titik-titik detik. Nah, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Maka ini akan kita kalikan dengan 3.600. Sehingga menjadi 5 dikali 3.600. Kita cukup kalikan angka 5 dan 36-nya saja. Hasilnya adalah 180, kemudian kita tambahkan nolnya 2. Sehingga hasilnya menjadi 18.000. Maka 5 jam sama dengan 18.000 detik. Contoh selanjutnya yaitu 14.400 detik sama dengan titik-titik jam. Nah, ini kebalikan dari contoh yang ketiga tadi. Kalau tadi kita ubah dari jam ke detik, nah ini dari detik ke jam. Nah, 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Kebalikannya ya. Maka ini kita kalikan dengan 1/3600. Maka 14.400 dikali 1/3600. Atau kita bisa langsung tulis menjadi 14.400 dibagi 3.600. Perhatikan di sini ada 2 nol. Ini bisa kita hilangkan nolnya kedua-duanya atas bawah sehingga menjadi sisa 144 dibagi 36. 144 dibagi 36 hasilnya adalah 4.
Maka 14.400 detik sama dengan 4 jam. Contoh yang kelima yaitu 8 menit sama dengan titik-titik detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 8 menit kita kalikan dengan 60. 8 dikali 6 sama dengan 48. Kemudian kita tambahkan nolnya 1. Sehingga menjadi 480. Maka 8 menit sama dengan 480 detik. Contoh terakhir yaitu 270 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, ini kebalikannya yaitu detik diubah ke menit. Nah, 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Maka 270 kita kalikan dengan 1/60 atau secara langsung bisa kita tuliskan menjadi 270/60. Nah, di sini ada 0 yang bisa kita hilangkan ya, sehingga tersisa menjadi 27 dibagi 6. Nah, kita bisa bagi ini dengan pembagian bersusun atau porogapit, yaitu 27 dibagi 6. 27 dibagi 6 hasilnya adalah 4 ya. Kalau 5 itu sudah lebih karena 5 kali 6 hasilnya 30. Maka perkalian 6 yang hasilnya mendekati 27 adalah 4. Nah, sekarang kita kalikan 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita letakkan di bawah 27. Kemudian kita kurangkan. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, sekarang kita bagi 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 tidak cukup. Maka di belakang 3 kita tambahkan 0 sehingga menjadi 30. Dan atas di sini di belakang 4 kita tambahkan koma. Nah, sekarang kita bagi 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, sekarang 30 dikurang 30, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Maka hasilnya menjadi 4,5. Sehingga 270 detik sama dengan 4,5 menit. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang satuan waktu. Ini pembelajaran yang kedua tentang satuan waktu. Masih ada pembelajaran ketiga dengan soal satuan waktu berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Silakan adik-adik ikuti pembelajaran ketiga nanti. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.